wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd, fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham waftah lana abwabal ilm wa akrimna binuril faham wa sahhil akhlaqana bil hilm. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin sidang jamaah salat zuhur rahimani wa rahimakumullah. Segala puja, puji serta syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan inayah, hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga semua amal ibadah yang kita lakukan bisa diterima dengan pahala berlipat ganda insyaallah. Salawat beriring salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau dan juga kepada para pengikutnya, yang mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dan keluarga kita dimanapun berada masuk ke dalam barisan pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan besok di yaumul qiyamah kita semua bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kita sisipkan doa untuk saudara-saudara kita yang berjuang di Palestina sana, wabil khusus di Gaza. Semoga Allah kuatkan mereka, Allah teguhkan keimanan mereka, dan Allah mantapkan perjuangan mereka fi sabilillah. Dan kita berharap semoga setiap tetes darah yang tumpah di sana itu tercatat sebagai darah syuhada yang akan memberatkan timbangan amal kebaikan mereka besok di padang mahsyar. Dan kita berharap umat Islam dimanapun berada mereka mendukung ya. Kalau bisa membantu, bisa bantu dengan tenaga, bagus. Nggak bisa dengan tenaga, harta. Nggak usah banyak-banyak, 5 juta aja. Banyak kan Ustadz? 500 ribu. 500 ribu nggak bisa, 50 ribu. Nggak bisa 50 ribu, 5 ribu, goceng. Kalau 100 juta orang masing-masing ngasihnya 5 ribu saja, itu sudah bisa mencukupi kebutuhan saudara-saudara kita, tim medis, kesehatan, tempat tinggal, untuk makan, karena habis dibombardir. Mungkin uang 5.000 yang kita berikan ke sana itu nggak bisa membebaskan Palestina dari penjajahan Israel, ya, nggak bisa mengalahkan tentara Zionisme, mungkin nggak bisa. Ya. Tapi bukan berarti kemudian kita tidak mau peduli. Man asbaha minkum la yahtammu bi amril muslimin falaysa minhum, kata Rasulullah. Barang siapa yang bangun tidur dia cuek, nggak peduli dengan nasib saudaranya sesama muslim, maka dia bukan termasuk golongan muslim. Nauzubillah min dzalik. Maka kita bangun kepedulian kita, karena biar bagaimanapun sesama muslim itu adalah ikhwah, innamal mu'minuna ikhwah. Ya, kita bersaudara. Ada sebagian saudara kita yang ngapain kita bantu, kita juga butuh bantuan. Membantu itu kan tidak harus kita sudah nggak perlu bantuan. Kita setiap hari memang butuh bantuan. Kalau membantu nunggu kaya, ya tidak akan mungkin. Iya, kalau jadi kaya. Kalau nggak kaya maka kita tidak akan pernah membantu. Ya, membantu itu tidak harus kita sudah settle, sudah beres semua urusan kita. Justru ketika kita pun membutuhkan tapi kita masih mau menyisihkan sebagian untuk saudara kita yang jauh lebih membutuhkan, di sanalah letak afdaliyah, keutamaan itu. Kayak di zaman Nabi Ibrahim ketika dibakar oleh Namrud, itu Nabi Ibrahim dibakar pakai api itu sampai menggunung api itu. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, kata Allah. Wahai api jadilah kau dingin. Itu apinya sampai menggunung. Sampai mereka bingung gimana cara jeblosin Nabi Ibrahim dengan api yang menggunung itu. Akhirnya dibikin semacam ketapel raksasa atau manjanik bahasa itunya. Bikin masuk ke sana. Terbakarlah Nabi Ibrahim atau masuk ke dalam api itu. Datang beberapa ekor semut. Dia bawa air, ya semut. Segini aja nggak bisa dia bawa air itu semut tuh. Cuma dikit disemprot, ambil lagi sedikit. Lalu kata cicak. Riwayat yang lain hewan lain lah. Nah, sering disebutkan cicak atau tokek. Mut,
Semut. Ngapain ente? Aneh mau memadamkan api. Ente kecil begini, bawa air sedikit, mau memadamkan api yang sebesar gunung, mana bisa? Kata si semut, mungkin memang saya tak bisa memadamkan api itu. Tapi ketika besok di padang mahsyar, Allah tanya saya, semut, ketika Ibrahim dibakar oleh Namrud, kamu hidup apa enggak? Kamu hadir atau tidak? Kamu ada atau tidak? Ada ya Allah, dan saya masih hidup. Lalu apa yang kau lakukan? Saya akan dengan bangga menjawab, ya Allah, saya pro kepada Ibrahim, saya menentang Namrud, dan saya bantu Nabi Ibrahim. Dengan apa? Nah, ini air setetes-setetes. Dia nggak memadamkan api, tapi kita butuh pengakuan besok di padang mahsyar. Hari ini begitu juga, besok di padang mahsyar kita ditanya, ketika saudara-saudara kalian dibombardir, ditindas di Gaza sana, kalian hidup atau sudah meninggal? Kita akan jawab, masih hidup ya Allah. Lalu kalian pro kemana? Ke Yahudi atau ke saudara-saudara Palestina? Kita dengan bangga menjawab, saya pro dengan saudara-saudara saya yang ada di Gaza ya Allah. Mana buktinya? Itu goceng. Ya minimal goceng. Kalau bisa sih lebih lah ya. Nggak bisa dengan materi, minimal doa aja. Insya Allah. Sedih ya saudara-saudara kita doain pun nggak mau. Itu beda akidahnya nggak benar. Itu mereka begini, masya Allah. Doain doang nggak mau. Baik, kita lanjutkan kajian kitab Bulughul Maram, masih di bab al-wudu. Kalau di kitab kami hadis ke-44. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabirin radhiyallahu anhu fi sifati hajjin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Ibda'u bima bada Allahu bihi, akhrajahu An-Nasa'i hakadha bilafzil amr wa huwa 'inda Muslim bilafzil khabar. Kata Jabir bin Abdullah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, ketika menjelaskan tentang kaifiyah, tata cara bagaimana Rasulullah melaksanakan ibadah haji. Setelah Rasul selesai melaksanakan haji itu, ritual haji, di atas bukit Safa sebelum memulai sa'i, kata Rasulullah, ibda'u bima bada Allahu bihi, mulailah kalian bagaimana Allah memulai itu. Nah, nanti ada tambahan wa rasuluhu. Jadi ibda'u bima bada Allahu bihi wa rasuluhu. Mulailah ibadah itu sebagaimana Allah dan Rasulnya juga memulai. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i dengan lafaz amr. Jadi mulailah. Sementara dalam riwayat Imam Muslim itu lafaznya khabar, bahwasanya Rasulullah memulai sesuatu itu sesuai dengan apa yang diinginkan atau dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ritual haji itu ada urutan-urutannya. Dari tanggal 8, tanggal 9, mulai dari tarwiyah, meskipun dia nggak masuk ya, mulai di wukuf, setelah wukuf lanjut ke mabit di Muzdalifah, lalu lanjut lempar jumrah aqabah di Mina, lalu setelah itu tawaf ifadah, lalu setelah itu tahallul kubra, setelah itu mabit selama 3 hari ayamat tasyrik atau 2 hari di Mina. Setelah itu itu semua rangkaian itu ada urutan-urutannya, maka mulailah sesuai dengan urutan itu. Hadis ini dimuat oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di bab wudu, padahal hadis ini ngomongin tentang bab haji. Kenapa? Karena beliau ingin menjelaskan kepada kita semua ritual ibadah itu ada urutannya, sebagaimana Allah dan Rasulnya mengajarkan. Maka ketika kita berwudu, ikutlah seperti yang diajarkan Rasulullah. Bagaimana Rasulullah? Cuci tangan dulu, habis itu kumur-kumur, habis itu masukkan air ke hidung, habis itu mengusap wajah, habis itu mengusap tangan, habis itu sebagian kepala, telinga, kaki. Begitu Rasul melakukan, begitu pula kita melakukan. Ya. Nah, hadis ini berarti menunjukkan bahwa tertib dalam berwudu itu adalah sesuatu yang sesuai dengan sunnah. Apa hukumnya? Imam Syafi'i mengatakan tertib itu bagian dari rukun, sehingga orang kalau wudunya tidak tertib nggak sah, kata Imam Syafi'i. Jadi kalau ada orang wudu, cuci tangan, ngusap wajah, terus kumur-kumur, baru ke hidung, ya, baru setelah itu nggak tertib lah, maka nggak sah wudunya, kata Imam Syafi'i.
Atau dimulai yang kiri dulu baru yang tangan. Ketika mencuci tangan, dia cuci tangan kiri dulu sampai siku, baru setelah itu kanan. Ini kata Imam Syafi'i nggak sah karena tertib itu merupakan rukun, wajib dia. Sementara Imam Malik dan Abu Hanifah mengatakan tertib ini bukan sesuatu yang wajib, bukan rukun, melainkan dia sunnah saja. Kalau ada orang tidak sesuai dengan urutan itu, tetap sah wudunya. Tentu karena udzur ya. Nggak asal-asalan iseng, hari ini wudhu start dari kaki dulu deh, besok iseng mulai dari kuping dulu, besok mulai dari kumur-kumur, besok mulai dari itu nggak boleh. Kalau itu jelas meremehkan dan melecehkan. Tapi kalau dia ada uzur misalnya, nggak ada masalah. Ini menurut Imam Malik dan Abu Hanifah. Tapi Imam Syafi'i mengatakan bahwa itu adalah wajib tertib itu, sehingga kalau wudhu tidak tertib nggak sah. Hadis selanjutnya, wa anhu radhiyallahu anhu qala, masih dari Jabir bin Abdullah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Beliau telah berkata, wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tawaddaa, apabila Nabi berwudu, adarul ma ala mirfaqaihi, akhrajahu Daruqutni bi isnadin dhaif. Itu ketika menggosok tangan itu ke sini, adarul ma, lalu setelah itu memutar air itu ala mirfaqaihi, di sikunya. Jadi bukan cuma begini, tapi di sini itu ada rolma, diputar. Siku itu ketika digosok, dibasuh, tangan itu nggak copot, nggak lepas dari sini, putar ke sini. Ya, ini sama tangan kiri juga. Ya. Kita sampaikan kemarin, apakah wajib atau harus menggosok tangan itu dari ujung jemari ke siku, ataukah boleh dari siku ke ujung jemari? Kita sampaikan kemarin, para ulama membolehkan, boleh dengan makna faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Berarti kalau ilal marafiq, tangan sampai siku, berarti disebut siku belakangan, menunjukkan begitulah cara kita menggosok tangan, dari atas ke siku, bukan begini. Pendapat pertama. Pendapat kedua, boleh saja. Ilal marafiq itu tidak menunjukkan harus dari jemari ke siku. Cuman kemarin kita sampaikan secara kesehatan, ternyata lebih sehat itu kalau kita berwudunya seperti ini. Air itu dialirkan lewat ujung jemari, lalu setelah itu kita tarik ke bawah, sehingga air yang menetes itu lewatnya lewat siku, bukan lewat jemari. Dibandingkan begini. Kenapa? Karena kalau air kita tuangkan seperti ini, dia turun dengan jemari-jemari atau melalui jemari-jemari kita, bakteri-bakteri yang ada di tangan dia akan tertinggal dan menempel di ujung-ujung kuku. Apalagi kukunya yang kayak kuku macan panjang-panjang itu. Nah, itu bakteri-bakteri akan bersarang di sana. Baik yang metode pertama atau yang kedua, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Jabir bin Abdullah, itu ketika berwudu dia ada rolma, memutarkan air di sikunya. Nah, seperti ini. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ad-Daruqutni dengan sanad yang dhaif. Berarti menunjukkan ini bukan keharusan. Kalau itu bisa kita lakukan, itu dapat pahala. Tapi kalau nggak bisa dilakukan, wudunya pun tetap sah. Selanjutnya, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dari Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Ada hadisnya, la salata liman la wudu'a lahu, tidak sah salat tanpa wudu. Dan wudu itu tidak sah bagi orang yang tidak membaca bismillah. Akhrajahu Ahmad wa Abu Daud wa Ibnu Majah bi isnadin dhaif. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan juga Ibnu Majah dengan sanad yang dhaif. Walid Tirmizi, dalam riwayat Imam Tirmizi, an Sa'id ibni Abi Zaid, an Sa'id ibni Zaid, dari Sa'id bin Zaid, wa Abi Sa'id, dan juga dari Abu Sa'id,
Sama seperti itu waqala Ahmad. Lalu Imam Ahmad mengatakan la yathbutu fihi syai'. Tidak ada satupun hadis yang sahih yang menjelaskan keharusan membaca bismillah ketika mengawali wudu. Nah, karena hadis ini itu rata-rata ada hadisnya dhaif, maka kemudian para ulama mengatakan bismillah bukan termasuk rukun. Jadi kalau kita wudu itu disunnahkan baca bismillah, tapi kalau nggak baca bismillah wudunya tetap sah gitu. Kapan baca bismillahnya? Ketika mencuci tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah cukup dengan bismillah ataukah bismillahirrahmanirrahim, Ustaz? Afdalnya bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau kita berwudunya di ruang khusus wudu. Tapi kalau wudunya di kamar mandi, di situ ada kloset, di situ ada toilet, lalu kita juga berwudu, jangan baca bismillahnya dijaharkan atau ditalafuzkan, cukup di dalam hati, kata Syekh Shalih Fauzan. Jangan di dalam toilet bismillahirrahmanirrahim. Itu nggak boleh. Toilet ini tidak boleh di sana ada lafaz Allah, baik tersebut diucapkan ataupun tertulis, nggak boleh. Nanti akan kita bahas. Karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu punya cincin khatam. Cincin beliau ini rangkap. Selain cincin itu juga stempel. Nah, jadi di situ tertulis Muhammadun Rasulullah. Jadi kalau ada surat-surat itu stempelnya pakai apa? Cincin Rasulullah, tempelin tek jadi stempel. Nah, ini boleh juga nih. Kita kalau stempel daripada ketinggalan dulu stempel. Nih kita Pak ada ini stempel. Aduh, stempelnya ketinggalan. Ah, jadiin aja cincin. Enggak. Tah. Mana stempelnya? Boleh juga ya. Tapi nggak boleh ada lafaz Allah di situ. Kalau ada lafaz Allah, hati-hati. Masuk toilet, copot, kantongin, jangan copot taruh di luar. Kalau kita copot tuh cincin, taruh di luar, kita masuk toilet, selesai, la ilaha illallah, hilang itu cincin. Cincin besi Ustaz, meskipun dari besi hilang. Khusyuk. Nah, ini nggak boleh kita masuk toilet ada lafaz Allah kita sebutkan ataupun kita bawa dalam bentuk tulisan. Itu karenanya kita bukannya nggak suka ya teman-teman yang pakai topi ada tulisan la ilaha illallah, pakai kaos ada tulisan la ilaha illallah. Bukan nggak suka, tapi khawatir nanti dia kebelet mau pipis atau buang air besar, dia harus masuk toilet, ininya nggak lupa dicopot, sehingga pakai topi ada tulisan la ilaha illallah masuk toilet. Nggak boleh tuh. Kalau dia ada tulisan lafaz Allah itu dicopot dulu, masukin tas, baru setelah itu dia masuk toilet. Nah, masalahnya kalau kaos Ustaz atau baju bagaimana? Nah, itu bermasalah. Masuk toilet buka baju dulu, gulung-gulung masukin tas, baru dia masuk dalam toilet. Kenapa? Karena itu adalah lafaz Allah, nggak boleh. Apalagi baca Bismillahirrahmanirrahim, nggak boleh. Atau banyak ya sudah menegur, jangan sampai kita nada dering HP itu ayat Al-Quran. Pengen keren kan? Saya anti musik Ustaz, saya nggak mau pakai musik nada dering HP. Jadinya pakai Quran. Bagus pakai Quran itu, cuman madaratnya adalah ketika ada yang manggil Bismillahirrahmanirrahim, bunyi dia, atau A'udzu billahi minasyaitonir rajim, atau bunyi apapun ayat lah. Kadang kita ngangkat itu kan nggak nungguin selesai bacanya. Kadang langsung kita angkat. Nanti salah potong tuh, jadi nggak diwakaf. Potongnya itu, ayat berhentinya itu. Kalau ta'awuz, a'udzu billahi minasyaiton. Ya halo, baru syaiton doang. Ya halo Pak, ada apa? Satu. Atau ayat-ayat kita potong sehingga nggak lengkap. Qul huwallahu Allah. Terputus dia. Yang kedua, khawatir kita masuk toilet, taruh di tas, digantung di atas. HP masukin tas, kita gantung tuh. Nongkrong di situ kita, buang hajat. Lagi asik-asik nongkrong, ada yang nelpon. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah, mau diangkat, dia lagi nongkrong, tasnya digantung, akhirnya bunyi terus tuh ayat Al-Qur'an. Itu madarat, nggak boleh. Jadi janganlah ya. Saya cuma sholawatan doang Ustaz. Ada lafaz Allah ini nggak di situ? Ah, itu ada. Tetap sama nggak boleh. Karena itu lafaz Allah nggak boleh.
ada di kamar mandi. Termasuk baca bismillah tadi ketika kita berwudu. Kalau posisi kita berwudunya itu di kamar mandi, ya kamar mandi rangkap, ya tempat wudu juga, tempat kloset di situ juga. Maka kata Syekh Shalih Al Utsaimin, kata Syekh Shalih Al Utsaimin itu cukup bacanya di dalam hati saja. Tapi kalau di sini, nah itu hadisnya itu la wudu'a liman lam yadhkurismallahi alaih. Hadis ini memang dhaif. Tapi kata Ibnu Abi Syaibah, karena banyak riwayatnya, ini dhaif, ini dhaif, ini dhaif, ini dhaif. Dalam ilmu hadis, kalau ada penguat jalur riwayat yang lain, namanya syahid, Pak. Hadisnya dhaif, tapi ada syahid dari jalur lain, ada syahid jalur lain. Dengan banyaknya riwayat ini, itu bisa menjadi namanya sahihun li ghairihi. Jadi sahih itu ada dua, hasan li ghairihi. Jadi hadis itu ada sahih, ada hasan atau dhaif. Sahih ada sahihun li dzatihi, ada sahihun li ghairihi. Sahih memang dia sahih, ini hadis enggak ada masalah. Kalau sahihun li ghairihi berarti hadis hasan, tapi membicarakan satu tema yang sama, berarti dia menjadi sahih. Sebaliknya, hasan ini ada hasan li dzatihi, ada hasanun li ghairihi. Kalau hasan li dzatihi berarti memang jalur sanadnya hasan, bagus, bisa dipakai. Tapi kalau hasan li ghairihi, dia sebenarnya dhaif. Cuman ada beberapa jalur yang sama-sama menjelaskan satu perkara tapi sama-sama dhaif. Karena banyak jalurnya, maka dia jadi saling menguatkan. Jadilah hadisnya hasanun li ghairihi. Nah, maka teman-teman jangan asal dhaif buang. Lihat dulu ada berapa riwayatnya. Banyak apa enggak jalurnya? Enggak sempat Ustaz. Ya sudah, kalau enggak sempat jangan asal buang-buang hadis. Hadis dibuang, ini buang, itu dibuang. Nah. Maka kata Ibnu Abi Syaibah, karena banyak yang menguatkan dari jalur lain meskipun sama-sama dhaif, tapi sabata lana anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qalahu. Kata Ibnu Abi Syaibah, maka menjadi jelas buat kita menunjukkan bahwa Rasul pernah juga mengatakan itu. Artinya mengawali wudu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kata zikir itu yadzkur berarti maknanya adalah dengan lisan. Meskipun bisa jahar, bisa sir. Itu yadzkur. Nah, ini menurut mayoritas ulama. Jadi yadzkur itu dia menyebut baik jahar kedengeran Bismillahirrahmanirrahim. Itu jahar atau tapi ada gerak lidahnya itu, bibirnya itu gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ketika berwudu baca itu. Nah, kalau kita wudunya seperti ini, wudu Bismillahirrahmanirrahim. Kapan bacanya Ustaz? Pas cuci tangan. Meskipun ada pendapat sebagian mengatakan pas wajah. Ya. Karena di awal wudu itu mana sih? Tangan ataukah wajah? Kalau awal semua wudu itu gerakan wudu tangan, tapi kalau awal rukun itu adalah wajah. Yang afdal yang mana? Kalau kami sih ikut pendapat yang mengatakan itu pas mencuci tangan. Jadi pas kita mengawali wudu adalah dengan mencuci tangan, bismillah. Boleh bismillahirrahmanirrahim itu afdal, atau bismillah saja, boleh. Tapi ada sebagian yang menyalahkan. Ini kan hadisnya lam yadhkurismallah, tidak menyebut nama Allah. Berarti cukup basmalah. Jadi basmalah itu apa? Katanya bismillah, itu basmalah. Basmalah itu adalah bismillahirrahmanirrahim. Sama seperti hauqalah, artinya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Apa istighfar? Astaghfirullahal azim. Jadi bismillah itu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Basmalah itu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Tapi boleh dia baca bismillah saja boleh. Tapi afdalnya bismillahirrahmanirrahim. Jangan yang baca bismillah menyalahkan yang baca bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini orang dia dapat lebih banyak malah disalahin. Orang kan Rasul cuma nyuruhnya basmalah. Kenapa bismillahirrahmanirrahim? Basmalah itu adalah singkatan dari bismillahirrahmanirrahim. Sama seperti salam. Ketika Anda ketemu orang ucapkan salam. Apakah cuma salam? Enggak lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu salam. Sama bismillah itu atau basmalah itu bismillahirrahmanirrahim, bukan bismillah doang. Bismillah. Enggak pakai doang. Jadi ketika wudu disunnahkan
untuk membaca basmalah. Maknanya membaca bismillahirrahmanirrahim. Kalau dia tidak baca, sah apa enggak? Sah, karena hadisnya tadi dhaif. Berarti di sini la wudu'a, di situ maknanya la kamala li wudu'ihi, tidak sempurna wudunya, tapi sah. Tuh. Boleh, ya Ustaz, saya lupa baca bismillah. Gimana? Udah selesai wudunya? Belum Ustaz. Ini masih di kuping. Boleh, enggak apa-apa. Jadi boleh di awal itu afdalnya, tapi kalau dia lupa, dia baru ingat di pertengahan, atau dia pas mau mencuci kaki, atau dia pas mau mencuci kuping, boleh di situ dia baca bismillah. Enggak apa-apa. Apa keutamanya kalau kita baca? Qala Ahmad at-tasmiyatu fardun 'ala dzakiri wan nasi. Oh, ini Imam Ahmad mengatakan itu hukumnya fardu, wajib dia baca bismillah, baik untuk orang yang ingat ataupun yang lupa. Sementara jumhur ulama mengatakan at-tasmiyatu sunnatun li hadithi Abi Hurairah, bahwa at-tasmiyah membaca bismillah itu ketika wudu itu hukumnya sunnah berdasarkan hadis dari riwayat Abu Hurairah, man dzakarallaha fi awwali wudu'ihi, barang siapa yang membaca bismillah sejak start memulai wudu, tahura jasaduhu, maka seluruh tubuhnya bersih dari dosa, seluruh tubuhnya. Wa idza lam yadhkur ismallahi, tapi kalau dia enggak baca bismillah wudunya itu, lam yathhar minhu illa mawadhi'ul alwudu, tidak suci badannya kecuali hanya anggota tubuh yang dibasuh ketika wudu. Hadis riwayat Muslim, ketika kita membasuh wajah, Pak, basuh wajah gitu, itu semua dosa-dosa yang pernah terjadi di wajah ini. Apa saja dosa yang pernah dilakukan oleh wajah ini? Melihat sesuatu yang mungkin maksiat, bening juga tuh, itu maksiat. Ustaz, bukannya katanya kalau kita ngelihat misalnya perempuan cantik, kalau sekali ngelihat bukannya nggak apa-apa? Iya memang, an-nazratul ula al-ula laka, kata Rasulullah. Tatapan pertama untukmu, fala tutbi'un nazratan nazra, tapi jangan setelah itu, iya juga tuh. Itu maksiat. Ya udah Ustaz, kalau gitu sekali tatap tapi nggak ngedip, itu juga nggak boleh, sama. Tutbi'un nazratan nazra. Apalagi mohon maaf, kita hidup di zaman Masya Allah ya, dimana laki perempuan berbaur di banyak tempat. Saya mau kesini aja naik kereta. Di kereta itu kita Masya Allah, kita mau nunduk, di situ ada bupati, buka paha tinggi-tinggi. Kita natap ke depan, ada sekwilda, seksi wilayah dada. Coba itu Pak, mau menatap begini ada sekwilda, nunduk ada bupati, merem kelewat Pak sampai ke Tanah Abang. Mestinya di Palmerah sampai ke Tanah Abang, tiduran. Kita nggak bisa menghindari itu. Mata itu melihat banyak maksiat, banyak, Masya Allah, luar biasa. Bagaimana cara menggugurkannya? Itu dengan wudu. Ketika wudu, dan riwayat Imam Muslim, berguguran. Atau apalagi, boleh jadi sinis dengan wajah. Kata Allah, wailun likulli humazatin lumazah, celaka buat orang yang mengumpat dan mencela. Humazah, lumazah. Apa beda humazah, lumazah? Kalau humazah dengan lisan, kalau lumazah dengan gerakan wajah. Dia nggak ngomong apa-apa, tapi buang muka. Dia nggak ngomong, tapi atau dia nggak ngomong, nggak ada satu kata keluar, tapi bibirnya ditekuk dikit. Itu udah dosa tuh. Makanya kata Rasulullah, tabassumuka liwajhi akhika sadaqah. Senyum kita ketemu orang itu kan sedekah. Berarti kalau cembetut bin cemberut alias muka ditekuk, itu maksiat tuh, dosa juga tuh. Gimana cara kita menggugurkan dosa itu? Dengan wudu. Itu berguguran dosa. Kita manusia biasa. Kalau kesel sama orang itu nggak bisa diumpetin. Kesel kita sama orang, ketemu sama dia pasti beda tuh. Kata Utsman ibn Affan, ma asarra sariratan, tidaklah seseorang memendam sesuatu di kalbunya, illa abdahallahu ala safahati wajhihi, kecuali Allah akan tampakkan di wajahnya itu. Nggak bisa dipungkiri Pak, kita kalau kesel sama orang, ada orang jahat sama kita, muka kita nih ketemu dia nih nggak bisa senyum. Kalau bersenyum dipaksain, beda tuh. Itu ada kesan negatif. Di situ ada maksiat. Gimana cara kita menggugurkannya? Wudu. Masya Allah. Kumur-kumur. Lisan ini mungkin salah ucap,
salah kata, mungkin salah, kita ngomong niatnya baik tapi orang menangkapnya mungkin berbeda. Di situ mungkin ada clash, di situ mungkin ada fitnah, di situ mungkin macam-macam. Dengan kumur-kumur itu maksiat, dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh mulut kita akan bersih. Begitu juga dengan tangan. Kita mungkin pernah mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Mungkin nggak sengaja ini jahil kepada orang lain. Mungkin nggak sengaja atau mungkin bahkan sengaja. Tangan ini kadang-kadang nge-share sesuatu, nulis sesuatu yang mungkin menyinggung perasaan orang lain. Bahkan kadang-kadang cuma ngirim stiker aja, stiker itu bisa jadi berantem. Maksud sampean apa? Ngirim muka stiker lagi senyum begitu. Kita nggak ada masuk apa-apa, cuma ngirim aja. Itu bisa bikin berantem. Di jempol nih, masya Allah. Maksiat banyak benar di jempol ini. Dengan kita berwudu, berguguran dosa-dosa kita. Begitu kaki gitu juga. Mungkin kita melangkah ke tempat-tempat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Entah sengaja, entah tidak sengaja, kaki ini melangkah ke tempat maksiat. Bagaimana cara menghapuskannya? Wudu itu berguguran. Masya Allah. Nah, dalam riwayat Abu Hurairah ini, kalau kita baca bismillah, itu yang bersih bukan cuma anggota wudu doang. Semuanya itu di leher, di badan, semua ini dosa-dosa itu akan berguguran kalau kita baca bismillah. Tapi kalau kita wudu nggak baca bismillah, yang berguguran yang dibasuh aja, wajah dibasuh bersih, kumur-kumur bersih, tangan juga. Tapi di sini enggak, di sini enggak, di paha enggak, di leher masih ada dosa itu. Maka dengan baca bismillah dalam riwayat Abu Hurairah, semuanya akan digugurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Ini dosa ini kita ini banyak nih. Meskipun kecil, tapi kan ya emang dosa kita sih kecil-kecil aja kan? Atau ada dosa gede-gede? Enggak sih, dosa kita kecil-kecil aja, cuman banyak. Nah, gimana cara menggugurkannya? Di antaranya dengan berwudu. Masya Allah. Kalau enggak, bakal ngomong nih. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Besok di padang mahsyar mulutnya dikunci oleh Allah. Apa yang ngomong? Tangan. Saya ya Allah ini pernah ngechat siapa? CLBK dulu. Apa CLBK? Cinta lama belum kelar waktu SMA. Kita sudah menikah, dia sudah menikah. Ketemu acara reunian. Hai, semakin hari semakin cantik. Maksiat nggak tuh? Maksiat itu. Akhirnya dia jawab sama dia, bisa aja. Kapan dong kopdar? Sudah mulai tuh. Berawal dari chat, berakhir di pecat. Hati-hati, itu maksiat tuh. Nauzubillah min dzalik. Dia akan bicara nih besok di padang mahsyar. Kaki, kata kaki, saya saksinya. Nanti kaki berbicara, saya dibawa ke dibawa ke sini. Kata tangan, saya saksinya. Masya Allah. Apa cuma dua itu doang? Enggak. Dalam surat Fussilat, wa ma kuntum tastatiruna an yashhada 'alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum. Kalian tidak bisa bersembunyi besok di padang mahsyar. Telinga ini akan ngomong. Dia udah dengerin apa aja nih. Dia ngomong nih, ya Allah saya tanggal sekian hari anu jam sekian lewat sekian di tempat ini saya dengar begini. Nah, ini telinga nih akan ngomong dia. Apalagi mata, absarukum, mata ini akan ngomong dia besok hari kiamat. Semua yang pernah kita lihat itu akan disampaikan oleh mata. Terus kulit ini bicara nih, masya Allah. Nggak bisa kita di surat Fussilat ayat 21 dan 22 itu, nggak bisa kita bersembunyi. Kalau titipkan CCTV ada 5, tambah surat siapa? Surat An-Nur ya. Lisan itu juga berbicara, masya Allah. Banyak sekali dosa kita. Bagaimana supaya besok ketika berbicara, telinga bicaranya, ya Allah, ini saya jadi saksi waktu itu hari Kamis. Tanggal berapa nih? Tanggal 19 Oktober. Ini meskipun mata ngantuk tapi saya nih tetap dengar itu kajian tentang hadis-hadis Rasulullah. Ngomong dia nih. Kata mata, iya saya saksinya. Kan katanya kamu merem doang tapi merem ayam itu. Nah, ngomong dia Pak. Masya Allah. Kaki, kata kaki, saya jadi saksi. Saya dibawa duduk hadir di masjid. Tangan begitu juga. Masya Allah. Itu yang kita inginkan. Karena mudah-mudahan semua dosa-dosa digugurkan seiring dengan berwudu. Maka muslim jangan meremehkan wudu itu. Masya Allah. Nah, kalau bisa wudu itu dengan tertib, rapi, pelan-pelan, baca bismillah di awalnya. Mudah-mudahan bukan cuma anggota wudu yang bersih dari dosa, tapi seluruh tubuh kita bersih dari dosa insya Allah. Kalau sudah bersih dari dosa, maka doa-doa kita menjadi diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan-jangan, kenapa saya selalu berdoa Ustaz, tapi doa saya kok nggak dijabah. Kenapa urusan saya selalu sulit Ustaz, menemui jalan buntu? Jangan-jangan kita nih banyak
Dosa itu yang menyebabkan doa-doa kita belum diijabah. Gimana cara membersihkannya? Ternyata Rasul ajarkan lewat wudhu. Mudah-mudahan Allah selalu bantu kita memahami syariat agama ini, dan mudah-mudahan kita dibantu oleh Allah untuk bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga hidup kita di dunia ini penuh dengan keselamatan, keberkahan, dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga besok di padang mahsyar kita termasuk orang-orang yang selamat di yaumul hisab, ditempatkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kekurangan. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.